Presiden Joko Widodo minta pasar tradisional modern Muara Bungo harus diperbaiki. Presiden Joko Widodo akan berikan 514 alat kesehatan untuk rumah sakit di Provinsi Jambi. Satlantas Polres Sarolangun petakan titik rawan kecelakaan di jalur mudik lintas Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Kamis 4 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hari kedua kunjungan kerja Kepala Negara di Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional modern Muara Bungo. Pada kunjungan ini, Presiden kembali memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah bahan pokok, serta pengembangan infrastruktur PTM Bungo. Hari kedua kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Provinsi Jambi dilanjutkan dengan kunjungan ke Kabupaten Bungo. Pada pukul 8.30, Presiden beserta rombongan tiba di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo. Pada kunjungan ini, Joko Widodo kembali memastikan ketersediaan dan stabilitas sejumlah bahan pokok. Selama kunjungan di PTM Bungo, Joko Widodo berbincang dan berdiskusi bersama para pedagang serta pembeli. Beberapa poin khusus menjadi perhatian Joko Widodo dalam kunjungan ke PTM Bungo. Salah satunya infrastruktur pasar yang harus diperbaiki. Sehingga perlu memang penataan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Menteri PU. Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU sehingga pedagangnya nyaman, pasarnya rapi, tempat parkir juga tersedia, dan kita harapkan pasar tradisional modern tetap ramai. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur dan geliat perekonomian daerah. Presiden Joko Widodo juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas pasar tradisional modern Bungo. Hazet Akbar, Janu, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Presiden Joko Widodo melihat banyak sektor yang dapat dikembangkan di Provinsi Jambi untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya tambang rakyat yang harus dikelola dengan cara modern. Pada kunjungan kerja di Provinsi Jambi selama 2 hari, Joko Widodo juga melihat berbagai sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan untuk mendorong geliat perekonomian. Jokowi mengatakan saat penerbangannya menuju Provinsi Jambi, Jokowi melihat banyak pertambangan rakyat, perkebunan, dan pertanian yang dapat dikembangkan dan dikelola secara modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Saya kira banyak sekali ya, utamanya perkebunan rakyat, pertanian rakyat. Saya melihat juga dari atas sebenarnya tambang rakyat juga baik, tetapi memang harus dikelola dengan manajemen yang modern. Bukan seperti tambang rakyat yang dulu-dulu. Ini potensinya gede sekali. Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi yang besar tersebut harus diiringi dengan proses pengelolaan yang tepat dan modern di seluruh sektor, baik perkebunan dan pertanian. Khususnya sektor tambang rakyat harus ada perhatian serius dalam pengelolaannya. Migrasi proses pengolahan tambang dari teknik tradisional menuju strategis modern harus segera dilakukan, sehingga tambang rakyat ini mampu memberikan dampak perubahan serta kemajuan bagi daerah. Hazet Akbar, Janu, TVRI Jambi melaporkan. Setelah melakukan kunjungan kerja di 3 kabupaten dalam Provinsi Jambi selama 2 hari dan sempat bermalam di Kabupaten Bungo, Presiden Joko Widodo hari ini telah bertolak ke Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Hazet Akbar yang saat ini berada di Kabupaten Bungo. Hazet, selamat sore. Apa saja agenda di hari terakhir kunjungan Presiden di Kabupaten Bungo?
Ya, selamat sore Amsol dan juga saudara. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Bungo. Memang pada tadi pagi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja yang kedua di Kabupaten Bungo. Di mana memang sempat pada hari sebelumnya, di hari pertama kunjungan Presiden ini mengunjungi beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Tebo. Dan khusus pada Kabupaten Bungo tadi pagi, ya Presiden Jokowi mengunjungi beberapa titik tempat. Pertama pada pukul kurang lebih lewat 88:30. Ini Presiden Jokowi berserta rombongan berkunjung ke Bulog, di mana kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan stok dan juga bahan pokok serta stabilitas harga di Forum Bulog ini sendiri, di mana memang Jokowi memastikan untuk stabilitas bahan pokok ini sendiri, kemudian juga untuk ketersediaan dan juga harga ini masih akan stabil dan juga mencukupi hingga Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan pada kesempatan itu juga Jokowi menyampaikan bahwa akan ada strategi perdagangan terkait dengan kebutuhan pokok jika memang nanti ditemukan adanya kekurangan pada distribusi ataupun juga hal lainnya. Dan dilanjutkan kunjungan ke pasar PTM Bungo, di mana pada kunjungan ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin khusus dan poin penting yang didapat dari pedagang ataupun juga hasil pengamatan atau tinjauan yang dilakukan, yakni salah satunya memberikan rekomendasi dan juga instruksi kepada Menteri PUPR Basuki Hadjimulyo untuk memberikan perbaikan dan juga pembenahan infrastruktur untuk ditingkatkan menjadi lebih baik, sehingga memang pedagang ini dapat berjualan dengan lebih nyaman dan juga akses dari parkir dan juga akses dari pembeli yang hadir di PTM Bungo ini sendiri dapat meningkatkan kenyamanan juga. Kemudian setelah itu juga Presiden Joko Widodo menyampaikan sorotan penting terkait dengan geliat ekonomi yang ada di Provinsi Jambi, di mana salah satunya akses pertambangan, kemudian juga pertanian, kemudian perkebunan yang juga menjadi sektor penting yang bisa didongkrak jika memang harus diberikan perhatian khusus, kemudian juga migrasi segera mungkin untuk modernisasi terkait dengan teknik ataupun juga pengelolaan lahan tersebut. Dan yang terakhir juga Presiden berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Bungo, di mana dalam kunjungannya Presiden menyampaikan akan memberikan bantuan dan juga peningkatan fasilitas dari rumah sakit tersebut, di mana dari kunjungan tersebut Jokowi mendapatkan informasi dari pasien ataupun juga tenaga medis yang di sana ketika memang terjadi pembelujakan pasien. Di sini rumah sakit sedikit kesulitan untuk mendapatkan ruangan untuk menampung pasien yang ada, sehingga memang ke depan Jokowi akan memberikan bantuan untuk membangun fasilitas, kemudian juga akses lainnya serta juga tempat untuk pasien berbaring ataupun juga ranjang. Terakhir pada pukul 10.30 Presiden Jokowi beserta rombongan, ada Menteri PUPR beserta jajaran dan juga staf khusus serta sekretariat Presiden ini bertolak dari Bandara Muara Bungo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat kepresidenan, di mana hal ini juga dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris, kemudian juga Bupati Bungo Masyuri beserta unsur Forkopimda langsung di Bandara Muara Bungo. Demikian Amsol. Sebelumnya ada informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Kabupaten Kerinci, namun sepertinya tidak jadi hari ini dan langsung bertolak ke Jakarta. Apakah Anda mendapatkan informasi apakah alasan dari Presiden tidak jadi kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci, Hazet? Baik Amsol, memang seperti yang kita ketahui sebelumnya pada tanggal 2 April Presiden ini sendiri sempat dijadwalkan untuk hadir di Provinsi Jambi melaksanakan tugas kerja selama 2 hari, di mana memang berdasarkan jadwal yang disusun atau rencana kunjungan kerja Presiden yang akan dilakukan di Provinsi Jambi ini akan dilakukan di beberapa kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Merangin, kemudian Tebo dan juga Bungo, dan juga termasuk kabupaten yang menjadi rencana atau juga tujuan yang akan dilakukan ini adalah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Akan tetapi karena memang ada agenda Presiden yang lain, akhirnya memang diundur untuk kehadiran Presiden ini sendiri akhirnya dilakukan pada tanggal 3 dan 4 April. Dan memang untuk Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, Amsol, memang akan nanti dijadwalkan kembali untuk kunjungan Presiden yang berikutnya. Karena memang Presiden akan melakukan beberapa peninjauan masih terkait dengan infrastruktur, kemudian pengembangan akses pelayanan pendidikan
rumah sakit, serta juga pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya juga bagaimana nanti bantuan dan juga penerima manfaat dari Presiden ini sendiri dapat disalurkan, baik secara bantuan langsung ataupun juga bantuan non langsung atau tidak langsung dan juga didata. Di mana ketika di Kabupaten Bungo ini sendiri, Presiden juga memberikan begitu banyak bantuan kepada masyarakat. Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan besar dan direncanakan memang Presiden Joko Widodo ini akan sendiri berkunjung ke Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh diagendakan dalam waktu dekat atau setelah Lebaran. Tetapi memang kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah memang agenda tersebut akan dilaksanakan ataupun memang akan dijadwalkan kembali, Amzol. Ya, lalu seperti apa pandangan Anda terkait dengan antusias masyarakat saat Presiden tadi menuju ke Muara Bungo, di Bandara Muara Bungo maksud kami, untuk bertolak ke Jakarta, Hazet? Baik, Amzol. Jadi memang untuk antusias masyarakat ini sendiri terlihat dari kunjungan pertama di mana Presiden berkunjung ke Kabupaten Merangin, kemudian juga di Kabupaten Tebo, dan juga terakhir di Kabupaten Bungo, di mana masyarakat begitu antusias menyambut orang nomor 1 dan juga Kepala Negara Republik Indonesia ini, di mana dapat dilihat ketika memang kunjungan ini dilakukan, begitu banyak antusiasme masyarakat, kemudian juga baik dari unsur-unsur lainnya menyambut kedatangan Presiden dengan sapaan hangat, kemudian dadah dan juga dengan tepuk tangan meriah, di mana juga dalam kesempatan ini masyarakat juga memanfaatkan momen untuk bertemu dan juga bersalaman langsung dengan Presiden. Dan yang menarik ketika di sela-sela kunjungan Presiden di Kabupaten Bungo pada hari ketiga, maksud kami di tanggal 3, di mana Presiden menyempatkan waktu untuk ngabuburit bersama warga di lapangan Semargor, di mana memang di lapangan ini ada begitu banyak lapak berbuka puasa dan juga Presiden juga bergabung serta bercengkrama bersama masyarakat yang ada di sana. Dan menariknya tadi ketika keberangkatan Presiden menuju Perdana Halimkersuma dari Bungo, ini dilepas haru oleh masyarakat, di mana masyarakat Bungo ini sendiri begitu antusias melepas kepergian Presiden, di mana tadi ketika di pasar PTM Bungo ini sendiri, masyarakat begitu ramai, kemudian juga berbondong-bondong dan juga saling berdesakan untuk mendapatkan foto ataupun juga bersalaman serta menyapa Presiden secara langsung. Dan memang banyak masyarakat dari Muara Bungo sendiri dan khusus beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi yang dikunjungi Presiden, ini berharap akan ada kunjungan kembali dari Presiden Republik Indonesia. Dan menariknya tadi ketika kami melakukan wawancara bersama Jokowi, Presiden mengapresiasi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, terkhusus di Kabupaten Bungo, kemudian Merangin dan juga Tebo, yang begitu luar biasa baik, ramah dan juga antusias dengan kehadiran beliau di Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bungo. Amsol, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Hazet Akbar atas laporan Anda. Tetap sehat dan juga semangat dan selamat bertugas kembali. Saudara, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jambi mengunjungi Rumah Sakit Daerah Sultan Taha Saifuddin Tebo. Presiden Jokowi juga akan memberikan bantuan sebanyak 514 alat kesehatan untuk seluruh rumah sakit daerah yang ada di Provinsi Jambi. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Tebo untuk melihat langsung bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di daerah. Meski berada di kabupaten, namun Presiden sangat mengapresiasi fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Daerah STS Tebo serta sarana dan prasarana penunjangnya. Presiden juga berjanji akan menambah alat kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan sebanyak 514 alat kesehatan dengan berbagai jenis dan fungsinya untuk menunjang pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di daerah. Kunker ini juga untuk melihat sejauh mana kesiapan fasilitas ruangan hingga ketersediaan listrik dan jaringan, karena alat kesehatan yang akan diberikan memiliki kapasitas cukup besar seperti CT scan, memografi, dan lainnya. Ya, saya ingin melihat ke daerah, utamanya berkaitan dengan jalan, yang berkaitan dengan rumah sakit. Kita mau cek, karena kan kita ini mau mendistribusikan alat-alat kesehatan ke rumah sakit daerah. Jadi kesiapan ruangan, kesiapan bangunan fisik yang ada di setiap rumah sakit daerah itu perlu dilihat betul. Karena yang mau kita bagi berapa? 514 apa itu? Cath lab, CT scan, itu monografi, itu alat-alat gede-gede semuanya. Butuh listrik, butuh ruangan, sehingga kita harus melihat kesiapan daerah.
Bantuan alat kesehatan ini diberikan agar setiap rumah sakit di daerah memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, sehingga pasien-pasien di daerah tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan. Cynthia Permana, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sepekan jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Presiden Joko Widodo mengecek langsung harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jambi Rabu 3 Maret 2024, kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Tebo langsung disambut antusias masyarakat yang telah menunggu sejak pagi. Didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Gubernur Jambi, dan PJ Bupati Tebo, Presiden Joko Widodo langsung mengecek dan memantau ketersediaan pasokan kebutuhan pokok jelang Lebaran di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Presiden Joko Widodo berdialog dengan para pedagang sambil membeli bahan pokok para pedagang. Menurut pedagang, jelang Lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Tanjung Bungur masih stabil, seperti harga cabai merah keriting di angka Rp48.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram. Kalau harga sampai saat ini belum ada yang naik, masih stabil. Ngitungan cabai itu 48 sekilo. Terus kalau bawang 40 bawang merah. Kalau bawang putih itu 45 per kilo. Iya. Harga itu bertahan ya? Masih bertahan. Dari sebelum puasa sampai sekarang masih bertahan. Belum ada kenaikan belum. Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk harga bahan pokok di Pasar Tanjung Bungur semua baik dan stabil, terutama harga beras. Sementara untuk persediaan bahan pangan juga mencukupi. Ya, yang paling penting harga-harga semuanya baik. Utamanya ini ketemu beras di sini. Harganya menurut saya juga bagus. Stoknya nggak ada masalah. Ini tadi yang SPHP juga ada semua dari Bulog. Artinya secara stok ada semua. Harga saya kira juga baik, sama seperti harga-harga bawang merah, bawang putih semuanya. Sama seperti di pasar di Merangin tadi. Ya. Di akhir kunjungan ke Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, salah seorang pedagang pisang mendatangi Presiden Jokowi dan menyodorkan dagangannya untuk dibeli. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan puluhan paket sembako kepada para pedagang. Selain itu, Presiden juga memberikan baju kepada masyarakat yang menunggu kedatangannya di Pasar Tradisional Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo. Tidak hanya mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo juga memberikan puluhan paket sembako kepada para pedagang, berupa 5 kg beras, minyak goreng 1 kg, biskuit, gula, dan teh. Pada kunjungan ke Pasar Tanjung Bungur, Presiden Joko Widodo juga membagikan baju kaos warna hitam kepada ratusan masyarakat yang menunggu kehadiran Presiden. Masyarakat yang menunggu histeris setelah mendapat baju yang diberikan langsung oleh Joko Widodo. Usai mengecek harga, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung bertolak untuk mengunjungi Rumah Sakit Umum Sultan Taha Saifuddin Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Muaro Jambi meminta pemudik waspada laka lantas di Tanjakan Jalinsum, Jambi, Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 122 personil gabungan disiagakan untuk pengamanan dan pemantauan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Personil itu akan diprioritaskan ke 4 pos pelayanan dan pengamanan. Sebanyak 122 personil dikerahkan dalam operasi ketupat wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 13 hari, dimulai dari tanggal 4 hingga 16 April 2024.
Ratusan personil gabungan tersebut terdiri dari unsur TNI Polri, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta elemen masyarakat. Mereka bertugas mengamankan sejumlah objek seperti masjid dan lapangan yang akan digunakan menunaikan sholat Idul Fitri serta tempat wisata. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriyawan mengatakan ada 4 pos pelayanan dan pengamanan yang didirikan dan menjadi prioritas pemantauan selama arus mudik dan balik lebaran 2024, yakni di Kecamatan Geragai, perbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, Nipah Panjang, Muara Sabak Barat, dan Mendahara Ulu. Berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggara dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022. Dengan operasi ini kami Polres Tanjung Jabung Timur melibatkan 122 personil dibantu dengan personil stakeholder terkait baik dari rekan-rekan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pramuka, Dinas Kesehatan, dan stakeholder lainnya. Dalam pelaksanaan operasi ini kita ada 4 pos yang berada di Geragai, Mendul, Sabak Barat, dan Nipah Panjang. Kami harapkan dengan pelaksanaan operasi ini masyarakat bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, aman, nyaman, dan ceria. Memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Kapolres mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah yang akan ditinggal pergi. Masyarakat juga diminta untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah guna keamanan bersama. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Meminimalisir kenaikan harga tiket jelang Lebaran, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para pemilik perusahaan angkutan darat untuk menambah jumlah armadanya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore Randy, apa langkah yang dilakukan Pemprov Jambi untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga tiket jelang Lebaran ini? Randy. Baik, selamat sore Septi dan juga pemirsa. Menyikapi adanya kenaikan harga tiket jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong para pemilik angkutan untuk menambah jumlah angkutannya jelang Lebaran. Penambahan angkutan ini untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga saat mulai membeludaknya jumlah penumpang. Pemerintah juga berharap agar para pemilik perusahaan untuk tidak memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah meminta para pemilik perusahaan angkutan untuk tetap menjaga stabilitas harga tiket agar terjangkau bagi masyarakat. Kemudian, fenomena lonjakan harga tiket yang terjadi mulai belakangan ini juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat karena tidak bisa bertemu keluarganya. Pemerintah menilai kenaikan harga tiket yang terjadi belakangan terjadi karena kurangnya jumlah angkutan dibandingkan dengan jumlah penumpang. Demikian, Septi. Ya Randy, apa sanksi yang dapat diberikan jika ada perusahaan angkutan darat yang menjual tiket kelas ekonomi di atas batas normal, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, jika kedapatan ada angkutan maupun perusahaan yang menjual harga tiket kelas ekonomi jauh di atas batas normal, akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Sanksi ini bisa hingga pencabutan izin trayek bagi perusahaan jika kedapatan ataupun terbukti melanggar peraturan tersebut. Demikian, kembali, Septi. Ya, terima kasih Randy atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Satlantas Polres Sarolangun telah memetakan titik rawan di jalur mudik lintas Sumatera dan ruas jalan antar kabupaten dalam Provinsi Jambi. Di titik rawan tersebut akan dilakukan patroli secara mobile, pemasangan rambu-rambu, serta spanduk. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera dan ruas jalan antar kabupaten dalam Provinsi Jambi di wilayah Kabupaten Sarolangun masih normal. Peningkatan volume kendaraan pemudik yang melintas belum terlihat. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan jalur mudik seperti jalur rawan kecelakaan, jalur rawan kriminalitas, serta ruas jalan yang bergelombang termasuk jalur lintas minim penerangan.
Untuk titik kerawanan macet akibat kegiatan pasar terjadi di Pasar Kecamatan Singkut, Pasar Sarolangun, Pasar Mandiangin, dan satu titik pasar tumpah di Kelurahan Pau. AKP Rio Rinaldi Siregar menjelaskan, untuk jalur rawan laka lantas dan kriminal, pihaknya sudah memasang rambu-rambu dan spanduk, serta melakukan patroli secara mobile untuk memberikan peringatan kepada pemudik yang melintas. Untuk ruas jalan yang ada di Sarolangun yang menuju Sumatera Selatan maupun menuju ke Sumatera Barat, itu semuanya sekarang dalam rangka pembetulan dari balai maupun dari dinas kabupaten. Jadi kita sudah lihat dari beberapa titik juga mereka sampai hari ini tetap melakukan penambalan di beberapa titik. Berdasarkan rapat koordinasi lintas sektoral, arus mudik tahun 2024 yang melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun diprediksi akan terjadi peningkatan dari tahun 2023 lalu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri, ruas jalan rusak di Kabupaten Batanghari mulai berangsur diperbaiki. Upaya penanganan tersebut hanya bersifat sementara demi kelancaran arus lalu lintas. Penanganan terhadap ruas jalan rusak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pengerjaan yang bersifat penanganan darurat itu hanya diberlakukan dengan sistem tambal sulam menggunakan material batu untuk menimbun ruas jalan yang berlubang. Koordinator Lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Workshop dan Peralatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Yahya mengatakan, pengerjaan ditargetkan akan berlangsung hingga Jumat nanti. Apabila kondisi jalan yang sudah ditimbun kembali mengalami kerusakan, maka pengerjaan darurat akan tetap kembali dilanjutkan atau selama arus mudik Lebaran berlangsung. Perbaikan jalan dilakukan sepanjang 5 km di ruas Jalan Jenderal Sudirman mulai dari titik di Simpang BBC sampai Pal 4 Muara Bulian. Kita target sampai akhir Jumat, tapi kalau masih, karena kan kita penanganan kritis, kalau dilalui alat berat mungkin masih agak kita lanjut lagi. Untuk sementara, upaya perbaikan secara permanen dengan menggunakan aspal belum dapat dilakukan karena harus melalui proses tender. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Para pemudik yang melintasi jalan lintas Sumatera, terutama di jalur Jambi menuju Riau, diminta untuk berhati-hati karena di jalur tersebut kondisi jalan yang menanjak dan berkelok serta rawan kecelakaan. Jalan lintas timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu jalur yang dilintasi para pemudik pada Lebaran Idul Fitri. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintasi jalur mudik di Jalinsum, terutama dari Jambi menuju Riau maupun sebaliknya. Mengingat jalan lintas tersebut rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berkelok dan curam. Apalagi kondisi sarana prasarana lainnya seperti rambu lalu lintas juga masih kurang. Untuk mengantisipasi kecelakaan, kawasan yang rawan akan ditambah rambu jalan agar pemudik dapat mengurangi kecepatan kendaraannya. Dari simpang hijauan itu sering laka lantas dekat puncak itu belum ada lampu merah. Jadi kalau tidak ada lampu merah, otomatis warga lebih sulit diatur. Ingatkan untuk mengadakan banyak rambu-rambu atau peringatan-peringatan di setiap tikungan dalam rangka untuk meminimalisir korban dan kecelakaan. Selain kondisi jalan yang menanjak dan berkelok, persimpangan jalan raya juga menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas. Karena jalan lintas timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dipadati penduduk. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan waspada saat melintas di persimpangan jalan agar terhindar dari kecelakaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polres Kerinci melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat dalam rangka pengamanan puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Apel ini melibatkan sebanyak 172 personil gabungan.
Polres Kerinci melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamanan puncak arus mudik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, untuk pengamanan puncak arus mudik, pihaknya menyiagakan sebanyak 172 orang personil gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dishub, serta pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pihaknya juga akan mendirikan 5 pos pengamanan yang terdiri dari 2 pos pelayanan dan 3 pos pengamanan lalu lintas. Untuk kegiatan tadi pagi, kami di Polres Kerinci melaksanakan kegiatan apel pergelaran pasukan ataupun apel operasi ketupat 2024, yang mana pelaksanaan kegiatan operasi ketupat dilaksanakan mulai tanggal 4 April jam 00 sampai dengan 16 April jam 00. Operasi Ketupat tahun 2024 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan sejak tanggal 4 April sampai dengan 15 April mendatang. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polresta Jambi musnahkan narkoba senilai 78 miliar rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Kabupaten Merangin untuk menstabilkan harga bahan pokok. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Bumi Tali Undang Tambang Teliti pada Rabu kemarin. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Merangin Rabu 3 April 2024 kemarin. Pada kunjungan perdananya di Bumi Tali Undang Teliti ini, Presiden Jokowi meninjau pasar rakyat tipe A Kota Bangko dan gudang Bulog Subdi Fresarko guna memantau ketersediaan beras jelang Idul Fitri. Penjabat Bupati Merangin Mukti menegaskan pihaknya akan komitmen menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagaimana yang dipesankan Presiden. Salah satu upaya menjaga kestabilan pokok, selain operasi pasar, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan kabupaten kota di Provinsi Jambi, bahkan di luar Provinsi Jambi di Indonesia. Beliau meninjau tentang kebutuhan pokok dan beliau sangat senang ya, antusias masyarakat ya tentang kehadiran Bapak Presiden, dan juga dia berbincang-bincang dengan masyarakat terutama yang berjualan di pasar. Kestabilan bahan pokok kita dia menganggap itu stabil ya, dan kebutuhannya juga tersedia. Masyarakat sangat antusias, dan tentu pemerintah ya Kabupaten Merangin dan masyarakat Kabupaten Merangin bersyukur ya atas kedatangan beliau. Sebelumnya, hasil pantauan Presiden, harga sejumlah kebutuhan pokok masih stabil. Penjabat Bupati Merangin Mukti juga menyampaikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merangin bersyukur atas kunjungan Presiden Jokowi. Hal ini ditandai dengan antusias masyarakat yang tumpah ruah di lokasi yang dikunjungi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Polresta Jambi musnahkan narkoba senilai 78 miliar rupiah. Narkoba yang dimusnahkan petugas ini merupakan barang bukti hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir. Satres Narkoba Polresta Jambi memusnahkan barang bukti narkotika senilai 78 miliar rupiah dari hasil pengungkapan 2 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan guna melengkapi berkas perkara para tersangka dan menunjukkan ke masyarakat atas keseriusan petugas memberantas peredaran narkoba. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut diantaranya 60 kg narkoba jenis sabu, 41 kg ganja, dan 2032 butir pil ekstasi. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator milik BNN Provinsi Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan pemusnahan ini merupakan rangkaian proses hukum lanjutan para pelaku sebelum melanjutkan proses hukum di persidangan.
Melalui pemusnahan ini, petugas berhasil menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari dampak penyalahgunaan narkoba. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama dan kita meminjam alat dari BSN Provinsi. Nah, itu berarti bisa melihat dan memvideokan nanti untuk barang bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tentang tahun 2009 tentang narkotika. Itu ada ketentuan di pasal 91 ayat 2 bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan untuk segera dilakukan pemusnahan. Sementara, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para sindikat narkoba jaringan antar provinsi hingga internasional ini terancam pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau mati. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Jaga kondusivitas selama Ramadan dan Lebaran, Polres Tanjung Jabung Timur memusnahkan ratusan botol miras. Pemusnahan ini merupakan barang bukti sitaan selama operasi pekan. Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemusnahan ratusan botol minuman keras, tuak, dan bahan peledak. Barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan selama operasi pekan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024. Total ada 172 botol miras berbagai jenis dan merek, 359 liter dan 11 jerigen tuak dan 10 buah bahan peledak petasan. Pemusnahan barang bukti ini dengan cara dibuang ke dalam tanah sedalam kurang lebih 2 meter dan dilarutkan, kemudian akan dikubur. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriyawan mengatakan, adapun tujuan pemusnahan ini untuk menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, terlebih saat momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2024. Pemusnahan barang-barang terlarang itu adalah salah satu upaya Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberantas penyakit masyarakat yang berdampak pada pelanggaran sosial di masyarakat. Hasil operasi pekat dan KRID sebelum kita melaksanakan operasi kedua yang kita laksanakan selama 7 hari. Dari hasil operasi tersebut kita ada beberapa barang bukti, diantaranya setelah ini kita sama-sama kita musnahkan, kita taruh di lubang tersebut. Nanti saya minta tolong semuanya berpartisipasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat diimbau untuk turut menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing, seperti melakukan siskamling dan sebagainya. Sementara aparat kepolisian bersama pihak terkait juga tetap akan melakukan patroli secara berkala. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 2 orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Kecelakaan berawal dari gagalnya minibus yang ingin mendahului kendaraan pick-up dan secara tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk Fuso. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau, tepatnya di kilometer 49 Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi. 3 mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini berawal satu unit minibus dari arah Pekanbaru Riau menuju Jambi yang melaju kencang untuk berusaha mendahului kendaraan bak terbuka yang ada di depannya. Namun, secara tiba-tiba ada satu truk Fuso muncul tepat berada di depan minibus, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Minibus terpental dan menabrak mobil pick-up di belakangnya, sehingga mobil bak terbuka tersebut jatuh ke jurang sedalam 5 meter. Pada laka lantas ini, 2 orang meninggal dunia yang merupakan sopir dan penumpang minibus. Sedangkan penumpang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, sopir pick-up dan truk Fuso selamat dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu siang kemarin. Keterangan saksi-saksi bahwasanya kejadian kecelakaan tersebut mobil Terios berjalan dari arah Riau menuju arah Jambi mendahului mobil pick-up jenis Mazda. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang mobil kendaraan truk tangki, jadi sehingga terjadi kecelakaan antara ras dengan truk tangki sehingga ras terdorong dan menabrak Mazda yang berada yang waktu didahulinya, Pak. Atas kejadian ini, Polres Muaro Jambi kembali mengimbau kepada para pemudik untuk dapat mematuhi aturan berlalu lintas. Apabila kondisi mengantuk, segera beristirahat di posko pengamanan dan pelayanan maupun di rest area. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Basnas Provinsi Jambi berbagi kebahagiaan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, masyarakat dihimbau untuk bijak saat berbelanja di media sosial atau marketplace. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas di media sosial seperti pencurian data pribadi hingga aksi penipuan dan penggelapan. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menghimbau masyarakat agar lebih bijak saat menggunakan jejaring media sosial. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas di media sosial hingga mengakibatkan pencurian data pribadi maupun aksi penipuan. PLT Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini mengatakan, dengan semakin majunya dunia digitalisasi, memudahkan masyarakat untuk mengakses dan berbelanja di media sosial atau marketplace, terlebih menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari tingginya aktivitas itu, Polda Jambi mengimbau masyarakat agar lebih cermat saat berbelanja di media sosial dengan tidak tergiur harga murah, memastikan penjual menggunakan akun resmi, hingga memperhatikan produk yang akan dijual. Menjelang Lebaran, pasti pembelanjaan online meningkat, baik itu di akun-akun toko atau langsung akun-akun resmi. Nah, jadi agar lebih cek dan dicek ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, dengan lihat harganya murah, barangnya bagus, setelah dikirim barangnya tidak sampai. Jadi kalau lihat akun itu, lihat websitenya, kemudian lihat biasa ada rating, review, lihat komen-komen. Sementara itu, dalam 2 bulan terakhir, Polda Jambi mengungkap sejumlah kasus penipuan dan penggelapan di media sosial. Dari sejumlah perkara, para pelaku memanfaatkan jejaring sosial untuk menawarkan sejumlah produk. Namun saat masyarakat membeli produk tersebut dan mentransfer sejumlah uang, produk tidak kunjung datang. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Memasuki masa akhir jabatan pada 22 Mei 2024, maksud kami, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan nama calon penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun ke Kemendagri. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengusulkan nama calon penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun ke Kementerian Dalam Negeri. Pengusulan nama calon kepala daerah dilakukan karena masa jabatan penjabat bupati 2 daerah tersebut akan berakhir pada 22 Mei 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, usulan sudah diajukan pada 1 April malam, tepatnya di akhir pengusulan. Total ada 6 nama pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang diusulkan ke Kemendagri. 3 nama untuk calon penjabat Bupati Muaro Jambi, serta 3 nama untuk calon penjabat Bupati Sarolangun. Selain usulan nama dari Pemprov, DPRD Kabupaten masing-masing juga mengusulkan 3 nama calon penjabat bupati. Gubernur mengungkapkan nama-nama penjabat bupati yang nantinya terpilih merupakan keputusan mutlak dari pemerintah pusat. Saya sudah perintahkan Kabupaten Umum untuk menyeleksi nama-nama yang kita ajukan nantinya. Tadi sudah disiapkan nama-namanya? Mungkin sedang disiapkan oleh mereka. Oke. Ya karena sampai malam di-upload di aplikasi Kemendagri. Saya hanya mengusulkan. Saya hanya mengusulkan Kemendagri, semuanya adalah keputusan Pak Mendagri dan Presiden. Para penjabat bupati yang nantinya dipilih pemerintah pusat akan bertugas maksimal selama 1 tahun atau hingga dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kita simak informasi serba-serbi Ramadan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Basnas Provinsi Jambi mengajak ratusan anak yatim belanja baju lebaran. Ini salah satu upaya Basnas dalam menyalurkan zakat yang tepat sasaran.
Berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi mengajak ratusan anak yatim belanja baju lebaran. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian Basnas kepada anak yatim agar bersukacita dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Belanja bersama anak yatim ini merupakan program tahunan yang digelar oleh Basnas Provinsi Jambi. Tahun ini ada sekitar 170 anak yatim yang diajak belanja baju lebaran di salah satu mal di kota Jambi pada Rabu kemarin. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membahagiakan anak yatim agar merasakan hal yang sama dengan anak lainnya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya itu, Basnas juga mengajak anak yatim bermain bersama di taman bermain anak-anak dan berbuka puasa bersama. Belanja bareng anak yatim, kita menggembirakan hati anak yatim dalam rangka menghadapi Lebaran. Hari ini mereka kita persilakan untuk memilih pakaian. Masing-masing mereka dapat anggaran Rp500.000 dan Jamtos juga sudah membuka diri dengan berbagai macam bentuk produk. Mudah-mudahan dengan dana yang segitu bisa lengkap pakaian yang akan dipilih oleh anak-anak yatim untuk Lebaran. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris dan mengajak masyarakat untuk berzakat di Basnas Provinsi Jambi. Diharapkan kegiatan itu terus dilakukan setiap tahunnya untuk membantu anak yatim di kota Jambi. Kita semua diajak untuk menjadi duta zakat dan duta akhlak Provinsi Jambi. Menyampaikan, mengingatkan orang-orang untuk ayo berwakaf dan membayar kewajiban zakat. Karena ternyata belum mencapai persen yang seharusnya, artinya masih banyak yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban zakat. Ketua Basnas Provinsi Jambi juga mengajak masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat dan berinfak. Pasalnya, banyak manfaat dari zakat tersebut dan disalurkan tepat sasaran. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.